Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe bab 6 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elymais, sebuah kota di negeri Persia, termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas, serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus Raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja, sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Bet-Sur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemasgulan." Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang
akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu dan dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insaf bahwa oleh karena semuanya itulah sebabnya aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh, aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kontroversi tentang kebangkitan. Seorang ibu calon baptis gelisah menghadapi pertanyaan siapa yang akan menjadi suaminya kelak pada hari kebangkitan.
Dia seorang janda yang pernah menikah 2 kali karena suami pertama mati muda, tanpa anak, dan suami kedua baru-baru saja juga meninggal setelah 20 tahun hidup berkeluarga dan dianugerahi 3 orang anak. Apakah suami pertama akan lagi menjadi suaminya pada hari kebangkitan, walaupun ia tidak memberi anak? Apakah bisa dan boleh mempunyai 2 suami pada hari kebangkitan? Ibu itu berasal dari lingkungan agama sukunya yang percaya adanya roh-roh leluhur, tetapi tanpa kebangkitan. Yesus pun pernah menghadapi pertanyaan senada dari orang Saduki, walau tidak sama persis dengan kegelisahan ibu itu. Intinya, pernyataan Yesus menanggapi kontroversi tentang kebangkitan adalah bahwa kebangkitan itu memang sungguh terjadi dan tidak perlu ada persoalan yang semu. Saudara-saudariku terkasih, perlu dipahami mengapa kaum Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Mereka hanya menerima Taurat sebagai kitab suci, dan itu berbeda dengan orang Yahudi lainnya, termasuk orang Farisi dan Yesus dengan para muridnya yang menerima baik kitab-kitab Taurat maupun nabi-nabi dan tulisan-tulisan lain. Menurut kaum Saduki, di dalam Taurat Musa tidak ada ajaran tentang kebangkitan. Orang mati akan tetap mati dan tinggal di dunia orang mati, tempat tiada kehidupan. Maka mereka secara fanatik mempertahankan keyakinan mereka dan berani bertengkar dengan kaum Farisi yang percaya akan adanya kebangkitan dan adanya malaikat. Contohnya, ketika Paulus diadili di hadapan mahkamah agama, terjadilah kegaduhan di antara orang Saduki dan orang Farisi yang sama-sama anggota mahkamah agama itu. Mengapa terjadi pertengkaran? Karena mereka terpancing oleh Paulus yang sengaja memicu dengan mengaku bahwa dia itu orang Farisi dan dihadapkan ke sidang pengadilan mahkamah itu justru karena dia mengharapkan kebangkitan. Kaum Saduki marah, tetapi kelompok Farisi berpihak kepada Paulus dan berhasil melepaskannya dari segala tuduhan. Menghadapi Yesus pun, orang Saduki mengajukan pertanyaan pelik dalam kasus tentang seorang perempuan yang secara konsekutif berurutan menikahi 7 pria mati tanpa memberi anak. Pertanyaannya, siapakah dari ketujuh lelaki itu yang akan menjadi suaminya kalau mereka bangkit? Saudara terkasih, dalam konteks kontroversi tentang ada tidaknya kebangkitan itu, Yesus tidak memberi jawaban sama sekali atas pertanyaan jebakan orang Saduki itu, melainkan Yesus menanggapi dengan memberikan pandangan versinya yang sama sekali lain. Pertama, dunia yang lain itu adalah dunia sesudah kematian di bumi, tetapi bukanlah dunia kematian, melainkan dunia kehidupan lain. Orang yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan dikawinkan.
Pandangan versi Yesus ini membuat pertanyaan orang Saduki itu menjadi tidak bermakna dan tidak relevan. Tidak mungkin ditanyakan siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu, karena dalam zaman yang baru tidak ada perkawinan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Kedua, versi Yesus itu juga menyiratkan pengakuan adanya malaikat-malaikat yang tidak diakui oleh orang Saduki. Ketiga, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan menjadi anak-anak Allah karena Yesus Kristus, Sang Anak Allah sendiri telah menjadi manusia yang pada waktunya menderita, wafat, dan bangkit. Keempat, tentang kebangkitan orang mati, Yesus memberi argumen justru dari Taurat yang diyakini oleh kaum Saduki tidak bermuatan ajaran tentang kebangkitan. Allah memperkenalkan diri seperti itu di hadapan Musa dalam nas tentang semak duri dalam kitab Keluaran yang notabene adalah kitab kedua dari Taurat Musa. Pandangan versi Yesus itu secara telak mematikan versi orang Saduki. Dengan demikian pula, ibu calon baptis dari agama suku tidak perlu gelisah lagi menghadapi pertanyaan semu itu. Semoga demikian. Amin.